Selamat siang buat anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan seperti biasa hari Kamis. Hari ini Kamis tanggal 10 September 2020. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu lah Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan renungan. Biar kiranya Tuhan yang membuka mata dan telinga rohani kami, agar kami dapat memahami maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan, yang Engkau yang menjadi sumber oh Tuhan, jawaban atas setiap persoalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom anak-anak yang Bapak banggakan, anak-anak yang Bapak kasihi. Oke, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah supaya kita tidak stres. Oke, ada sebuah pernyataan begini, masalah adalah tanda adanya suatu kehidupan. Betul sekali. Masalah adalah tanda adanya suatu kehidupan. Jadi kalau nggak ada masalah, berarti orang itu nggak hidup lah. Ya, karena dalam hidup ini pasti ada masalah. Ya kan? Mungkin kita pernah mendengar seperti itu. Ya, selama kita hidup, masalah pasti tetap ada. Ya, satu-satunya kondisi yang membebaskan kita dari masalah adalah saat kita nanti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah meninggal.
Nah, masalah yang datang kadang bertubi-tubi, kerap membuat kita kehilangan fokus dan kehabisan energi. Oleh sebab itu anak-anak yang Bapak kasihi, ya, bagaimana kita menghadapi masalah supaya kita tidak stres? Ya. Yang pertama adalah doa. Ya. Seperti kalau Bapak sudah, kalau kita memulai pembelajaran ya selalu kita berdoa. Kenapa? Ya, bukan saja ini amanat undang-undang, nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi membangun ya hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Negara kita juga mengatur itu. Jadi bukan hanya negara sebenarnya, tapi kita harus ada kesadaran penuh untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan karena harus disuruh, tapi ada kesadaran dalam hidup kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan. Oke? Nah, ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur. Coba lihat dulu Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat 22. Dikatakan di sini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kita harus belajar menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Berseru, ada lagu begini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berdoa, Yesus hanya sejauh doa. Ya. Kita bisa panggil Dia kapan saja, di mana saja, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berdoalah sama Tuhan, belajarlah berdoa. Kalau papa mama nggak pernah berdoa di rumah, ya udah, ya ajak mereka. Atau nggak mau, udah sendiri aja, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena Bapak percaya, kita yakin gini loh, ketika kita membangun hubungan kita, ketika seseorang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dia menjadi seorang pribadi yang tangguh. Dia menjadi seorang pribadi yang kuat menghadapi tantangan ini, apalagi musim-musim pandemi sekarang ini. Ya, di mana-mana masalah bertubi-tubi. Anak-anak yang Bapak kasihi, ayo mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Masuk ke kamarmu, lipat tanganmu ketika engkau menghadapi masalah apapun, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan, ya, aku rindu kepadamu. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka orang itu akan diberkati Tuhan. Ya, berkat itu, ya, berkat kedamaian, berkat sukacita, ya kan? Mungkin kita masih mengalami kekurangan keuangan, tapi kita bersukacita. Itu adalah sebuah berkat. Ada orang yang berlimpah hartanya, tapi dia nggak pernah mengalami sukacita dalam hidupnya. Ya, dia stres. Bahkan ada yang bunuh diri. Jarang Bapak lihat, jarang Bapak dengar, kayaknya seperti nggak ada. Gara-gara tidak makan, dia bunuh diri. Nggak ada. Ya. Tapi banyak orang yang justru kaya, orang besar bisa bunuh diri.
Nah, Bapak mau katakan gini. Di Jepang itu ada namanya sebuah hutan lebat di sana, ya. Ternyata diselidiki, ada di tengah-tengah hutan itu lebat sekali, jarang orang melihatnya. Ternyata di situ banyak tengkorak. Ternyata orang-orang besar yang di sana itu bunuh dirinya di sana, di hutan itu. Direktur perusahaan, CEO perusahaan, pokoknya pejabat-pejabat. Ya, kok bunuh diri? Ternyata ya, orang yang berlimpah secara keuangan bukanlah menjadi jaminan. Jadi begini, anak-anak yang dikasih Tuhan, ayo bangun hubunganmu kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Ya. Maka dikatakan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo berdoa kepada Tuhan. Itu kuncinya, nak. Berdoa. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Bahkan seringkali kita dilecehkan orang tua kita juga. Orang tua nggak menerima kita. Tapi ingat, Tuhan, ada firman Tuhan katakan, sekalipun orang tuamu, ibumu meninggalkan engkau, tapi aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Aduh, luar biasa firman Tuhan. Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Ya. Kenapa? Karena Dia cinta kepada kita. Tapi dari pihak kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi masalah supaya kita nggak stres? Ayo, cari komunitas yang membangun. Cari teman-temanmu, ya, yang membangun. Jangan berteman dengan orang-orang yang perkataannya tidak membangun. Ya, jangan berteman atau jangan bersahabat dengan orang-orang yang perilakunya buruk. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang hidupnya baik. Karena kebiasaan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita baik, kalau kita diajari papa mama kita baik, tapi ketika kita berteman, berkomunitas dengan orang yang tidak baik, perokok misalnya, atau yang suka berantem, maka otomatis kita akan terikut dengan mereka. Ya, kebiasaan yang baik yang kita miliki itu menjadi buruk. Makanya pergaulan itu akan menentukan kehidupan kita. Ayo, ya. Kalau kita membangun hubungan dengan orang-orang sekitar kita yang baik, aduh, kita akan ikut juga menjadi baik. Oke? Nah, komunitas itu sangat menentukan. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, itu dia. Kalau kita jatuh, ada orang-orang sekitar kita yang peduli. Ya, yang mendoakan kita, yang merangkul kita. Ya. Seperti itu. Bangun komunitas kita. Bangunlah komunitas kita. Oke. Kepada orang-orang yang baik juga. Gitu loh. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dengar ini. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ayo. Berhati-hatilah untuk membangun hubungan dengan orang lain. Berhati-hati. Oke. Orang yang narkobaan, orang yang peminum obat-obat terlarang itu, biasanya mereka itu terjerumus dari teman-temannya. Ayo cobalah obat ini. Yuk pasti kamu nanti tenang, fly. Biasanya dari teman-teman. Hati-hati. Kalau orang itu udah merokok, udah jangan temani. Karena narkoba itu adalah, pintu masuknya untuk narkoba adalah rokok. Kalau dia udah tahu berokok, udahlah. Ya, hati-hati. Itu dia. Terus
Yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur. Ketika kita belajar mengucap syukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan berbahagia. Ya, jadi jangan berpikir, aduh, apa ya? Ketika teman kita memiliki misalnya nih, udah memiliki handphone yang tercanggih, kita pikirkan kapan saya miliki. Padahal kita udah punya handphone, tapi kita terus ya memikirkan, kok dia udah ini, aduh enak sekali. Aduh, kalau kita seperti itu nggak pernah kita mengucap syukur. Tapi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehat. Ya, kalau kita sehat hari ini itu semua karena berkah anugerah Tuhan. Ya, lihatlah sekarang ini, aduh, di mana-mana. Sebentar kita kaget. Udah meninggal. Tadi pagi Bapak ya ketemu dengan istri teman ya di Palem, dia usaha di sana. Biasanya suaminya yang jaga jualannya di situ. Mana Bapak? Udah meninggal. Udah berapa lama? 1 bulan yang lalu. Kaget. Ya. Karena sehat-sehat aja selama ini. Tiba-tiba udah meninggal. Jadi makanya kalau kita sehat, bukankah itu adalah berkat Tuhan? Ya, mengucap syukur. Mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah, nak. Oke, mengucap syukur. Mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, hati kita akan lebih tenang. Hati kita menjadi lebih aman. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi masalah supaya kita tidak stres? Lihatlah masalah-masalah itu dari pola pandang Tuhan. Lihatlah masalah-masalah itu dari lensa atau kacamata Tuhan. Oke? Lihat dari perspektif firman Tuhan. Ya. Segala pikiran manusia itu kan terbatas. Pikiran kita ini yang sebesar bakpao ini terbatas. Allah kita Allah yang transenden katanya. Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh sebab itu mari kita selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Anak-anak dikasih Tuhan, Bapak tidak terlalu perpanjang ya firman Tuhan ini. Kiranya 4 hal itu saja. Ya. Yang terakhir tadi, berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Kita selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau ada masalah, oh iya, masalah ini nanti akan membuat saya semakin lebih baik. Itu saja. Oh, kalau ada tantangan, oh saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk melakukan kebaikan dalam hidup saya lewat masalah ini. Gitu, harusnya. Masalah itu membuat kita semakin naik. Masalah itu membuat kita semakin dewasa. Semakin sehat. Ya. Obat itu, jarang obat itu yang enak, yang manis. Jarang. Tapi obat itu biasanya yang pahit. Kadang nggak enak. Tapi akibatnya apa? Sehat buat kita. Ya. Masalah itu tidak enak buat kita. Kadang kita mau lari dari masalah. Tapi lihatlah, berkat di balik masalah itu. Tuhan sedang mengerjakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Itu saja renungan buat siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa ya, anak-anak, diringkas, dibuat di buku kebaktiannya, ringkasannya, ya ditulis ini nanti. Baru ketika nanti masuk, kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Nanti kita tatap muka, baru nanti dikumpulkan, baru nanti akan dinilai. Oke, itu saja renungan hari ini. Mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk melakukan firman-Mu. Biarlah pikiran kami boleh diselaraskan dengan firman Tuhan. Pikiran kami adalah pikiran Kristus. Perasaan kami adalah perasaan Kristus. Sehingga kami boleh cakap melakukan segala perkara. Kami kuat Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jagai anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Tuhan berkati
Oh, mulai kelas 7, 8, 9, dimanapun mereka berada. Bahkan semua Tuhan, ke sekolah yayasan, mulai TK, Tuhan, PG, TK, SD, SMP, SMA, Tuhan memberkati. Jagai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih juga Tuhan buat Pak Kores, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dia. Terima kasih buat orang tua murid Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan, jagai mereka Tuhan. Kami mengucap syukur, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Tuhan memberkati. Selamat siang.